Korban judi online jadi masuk daftar bantuan sosial, di mana pernyataan ini kemarin sempat dikeluarkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Tapi saya mau nanya, karena ini menjadi pro kontra di masyarakat, karena itu saya mau langsung bertanya kepada Deputi 1 Kemenko PMK, ada Pak Nunung Nuryartono. Pak Nunung, terima kasih waktunya untuk liputan Ampas. Selamat sore. Selamat sore, Mas Glenn. Pak Nunung, ini kemarin Pak Muhajir sempat mengatakan, memberikan pernyataan di istana yang juga ini membuat pro kontra dan juga heboh di media sosial. Sebetulnya apa sih Pak maksud dari Pak Muhajir itu soal korban dari judi online yang bisa masuk dalam daftar bansos? Baik, terima kasih Mas Glenn dan pemirsa liputan 6 SCTV. Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu konteksnya, jadi tidak dipahami secara parsial. Yang pertama, yang dimaksud dengan korban judi online. Yang jelas, pemain judi online itu adalah pelaku tindak pidana. Ya, pelaku tindak pidana termasuk juga bandarnya. Ya, dan kalau kita lihat peraturan perundangan kita di KUHP pasal 303 dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 tentang ITE, judi online itu adalah tindak pidana. Oleh karenanya, kami tegaskan lagi bahwa pelaku dan bandar itu adalah akan terkena sanksi pidana. Nah, siapa yang dimaksud korban? Nah, korban dalam hal ini adalah keluarga, ya, atau anggota keluarga yang secara finansial dan emosional ini mendapatkan dampak dari si pelaku tadi. Jadi korbannya bukan pelaku. Ya, ini mohon dipahami, korban itu bukan pelaku. Hmm. Korban itu adalah keluarga dari yang terdampak. Misalnya dalam satu keluarga, kepala keluarganya itu pelaku judi, ya dia akan kena sanksi pidana. Korbannya siapa? Korbannya keluarga. Karena keluarga ini akan terpengaruh secara finansial dan juga emosional. Nah, oleh karenanya di dalam Satgas judi online ini kita bisa melihat secara komprehensif sebenarnya penanganannya. Mulai dari pencegahan, kemudian penindakan, dan dalam konteks rehabilitasi. Di dalam pencegahan, Menkominfo yang secara langsung akan terlibat. Di dalam penindakan, Kapolri ya dan jajarannya. Kemudian rehabilitasi tentunya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kaitannya dengan apa namanya bantuan sosial ya. Tadi korban sudah jelas ya, korban ini adalah keluarga yang terdampak secara ekonomi dan secara ekonomi, finansial dan juga sosial. Oleh karenanya rehabilitasinya atau penanganannya dampaknya tadi Kemenko PMK sebagai wakil ketua Satgas. Ya, di mana kalau kita lihat dampak ekonomi ini kan pasti keluarga juga akan sangat terpengaruh ya sebagai akibat si pelakunya tadi nah oleh karenanya itu apabila keluarga dari pelaku atau yang terdampak tadi itu kemudian jatuh miskin, ini juga sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 34, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Negara harus hadir untuk membantu seluruh masyarakat miskin. Hmm. Ya, terlebih negara sekarang pemerintah berupaya secara sungguh-sungguh untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk bisa mengurangi angka kemiskinan, termasuk juga kemiskinan ekstrim. Nah, bagaimana mekanisme caranya? Kalau kita lihat di dalam penanganan kemiskinan-kemiskinan ekstrim, itu ada 3 strategi besar, yaitu pengurangan beban. Nah, pengurangan beban ini kan di dalamnya ada bantuan sosial, ada program PKH, ada program PPNT, ada program KIS, Kartu Indonesia Sehat, ya, ada program KIP dan seterusnya, ada program juga untuk permakanan. Yang kedua, strateginya itu adalah
pemberdayaan atau meningkatkan pendapatan. Nah, ini didorong masyarakat untuk aktif bekerja, masuk ke sektor-sektor ekonomi dengan pemberdayaannya. Ada program PENA yang digulirkan oleh Kementerian Sosial, ada program PNM dan seterusnya, Mekar dan seterusnya. Kemudian Hmm. juga strategi yang itu, yang ketiga pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Nah, jadi akan masuk ke strategi yang pertama karena begitu dia jatuh miskin, maka negara harus hadir. Nah, bagaimana mekanismenya? Tentu di DTKS itu sudah ada by name by address Hmm. berdasarkan nama, alamat, ya. Kalau keluarga si pelaku itu tadi jatuh miskin, maka dimungkinkan bantuan sosial itu akan diberikan. Tentu tadi by name by address-nya masuk di dalam DTKS. Kira-kira seperti itu. Nah, sebaliknya juga kalau kita ketahui juga bahwa di dalam berbagai pemberitaan, informasi, pelaku dari judi online ini mayoritas menengah ke bawah. Ya, Hmm. masyarakat miskin misalnya di dalam PKH itu menyasar sekitar 10 juta gitu ya. Nah, di dalam PKH 10 juta itu mungkin di antaranya ada yang kepala keluarganya itu pelaku judi online gitu ya, pelaku judi online. Nah, tentu tidak berarti bahwa keluarganya kemudian bantuan sosialnya dicabut. Lah ini sudah tertimpa tangga gitu ya, jatuh tertimpa tangga, nanti jatuh miskin lagi karena program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dicabut. Sementara dia masih dalam kategori miskin dan perlu mendapatkan bantuan. Jadi itu yang betul-betul harus dipahami. Yang dimaksud korban itu adalah keluarga yang terdampak, bukan pelakunya, ya, bukan pelaku judi online, bahkan juga bandarnya bukan. Hmm. Kira-kira itu, Mas Glenn. Pak Nunung, tapi kalau misalkan nanti ada anggapan, kalau ini nanti dijadikan celah, misalkan ada seorang yang melakukan judi online dan menganggap ya ya udah saya cobain aja judi online gitu. Toh juga nanti kalau saya kalah, keluarganya akan dijamin oleh negara, Pak. Itu gimana menjawab anggapan seperti itu? Ya, tentu kan tidak seperti itu ya langsung kemudian masyarakat memberikan persepsi kalau gitu saya jatuh judi online aja, seluruh aset ekonomi keluarga saya jual untuk main judi online, nggak begitu gitu kan. Hmm. Toh tadi kami sampaikan ya bahwa penanganan judi online dengan Satgasnya ini kan dilakukan secara komprehensif. Hmm. Ada sisi pencegahannya ya, di mana tentu supply-nya itu tadi diharapkan bisa berkurang ya dengan take down berbagai situs-situs dan seterusnya ini Menkominfo. Kemudian ada penanganannya, penindakan, maksud saya penindakan yang ini dilakukan oleh Kapolri dan seluruh jajarannya, Menko Polhukam dalam ini sebagai ketuanya, maka Hmm. ini kan juga harus diberikan efek jera. Jadi Hmm. tidak cukup hanya misalnya tindak pidana ringan. Kalau tindak pidana ringan kan nanti menjadi kebiasaan, edik gitu ya. Nah, tentunya mencegah kebiasaan atau addicted ini, makanya satu eh, aspek pentingnya tadi, Menko PMK sebagai wakil ketua Satgas merehabilitasi, Hmm. memberikan penyadaran sosialisasi dan seterusnya. Sehingga pemahaman kalau begitu lebih baik judi online lah. Kalau begitu ya nanti ini salah kaprah masyarakat melihat secara keseluruhan. Nah, oleh karenanya tiga track strategi tadi kan dilakukan bersama-sama bagaimana upaya juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat kan seringkali ekspektasinya lebih baik main judi, toh dimungkinkan ada peluang dapat uang dan seterusnya. Ini pemahaman-pemahaman ini tentunya bersama-sama juga harus dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat gitu ya, bahwa sekali lagi tidak serta-merta gitu ya. Kemudian kalau Hmm. begitu saya seseorang main judi aja keluarganya nanti kalau toh terdampak toh keluar negara akan turun tangan, kan tidak seperti itu gitu ya. Artinya memang tidak hanya dari hulu, tapi dari hilirnya pun sudah ditangani ya Pak ya, dengan penindakan Ya, itu ya Pak. betul, secara menyeluruh Mas. Jadi komprehensif kan. Makanya Hmm. Satgasnya kan dari berbagai KL, Hmm. eh, mulai dari pencegahan ya, kemudian penindakan dan rehabilitasinya tadi, Hmm. termasuk sosialisasi dan seterusnya, dampak sosialnya seperti apa dan seterusnya ya. Ini Kemenko
PMK atau Kemenko, ya Menko itu kan fungsinya melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Nah, jadi kita masuk khusus sesuai dengan Satgas yang baru saja dibentuk ini, Kemenko PMK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Satgas Hmm, tersebut. hmm. Kira-kira Pak, itu, Mas. Pak Nunung, kalau misalkan nanti diferensiasinya akan seperti apa ya Pak ya, untuk korban dan juga pelaku? Apakah nantinya korban ini yang diberikan bantuan sosial ataupun masuk dalam daftar bantuan sosial ini adalah korban yang memang si pelaku ini sudah ditindak oleh kepolisian gitu Pak? Atau seperti apa nanti mekanismenya? Nah, tentu nanti akan dirumuskan segera ya oleh tim Satgas ya. Oleh tim Hmm, Satgas akan dirumuskan segera karena kami meyakini bahwa dengan Satgas ini akan semakin mensinkronkan dan mempercepat proses penanganan dari hulu ke hilir di dalam penanganan judi online termasuk dampak yang ditimbulkan dari judi online ini. Saya hmm, kira itu, Mas. hmm. Oke, artinya ini kalau misalnya nanti masih dibicarakan, kemarin juga Pak Menko mengatakan bahwa ini sebetulnya masih pendapat pribadi apa ya? Ya, ya, jadi nanti akan di dalam Satgas itu akan dibicarakan, tetapi eh, konteksnya adalah dampak ini kan juga harus dipikirkan. Hmm, Dampak, ya, dampak sosial, dampak ekonomi. Bahkan kalau kita lihat ya, Mas ya, satu keluarga itu pasti juga akan terkena. Lingkungan masyarakat, bahkan kalau kita bicara secara nasional, dari putaran uang judi online, tentu nanti tim Satgas yang akan menjelaskan ya. Perputaran hmm, judi online itu tidak menutup kemungkinan itu digunakan sebagai bagian untuk money laundry kan, pencucian uang. pencucian uang. Nah, oleh karenanya betul-betul secara komprehensif Satgas ini akan bertindak secara cepat saya kira. Karena sebelum ada Satgas saja sudah dilakukan, apalagi dengan Satgas harapannya Hmm. akan semakin mempercepat, langkah-langkah konkretnya akan segera dilakukan. Saya kira itu ya. Tapi nantinya ini kemungkinan besar, apa ide ataupun rencana ini pemberian bansos ini akan diajukan secara resmi oleh Kemenko PMK ke dalam diskusi Satgas itu, Pak, rapat Satgas itu. Paling tidak, kembali saya tekankan, kami tekankan, bagaimana mengatasi dampaknya. Salah Hmm, satunya mencegah masyarakat tidak jatuh jauh lebih miskin, ya. Negara hadir, instrumennya apa? Instrumennya adalah melalui bansos. Bansos itu hmm. kan tadi kami sampaikan ada berbagai, ya, ada berbagai program. Programnya yang mana yang tepat tentu juga. Kira-kira gitu, Mas. Nah, itu program bansos apanya juga belum akan diputuskan ya, Pak ya? Ya, ya, belum. Oke, oke. Terakhir, Pak Nunung, mungkin ada himbauan Pak untuk masyarakat yang mungkin menonton wawancara ini terkait dengan bahayanya judi online. Tentu saja kan ini juga sudah menjadi fenomena dan juga banyak sekali korban, Pak. Apa himbauan dari pemerintah terkait hal ini, Pak? Ya, yang jelas kan judi ini betul-betul akan memberikan dampak yang sangat signifikan, terutama secara lingkup kecil di keluarga ya. Nah, oleh karenanya, eh, mari kita semuanya betul-betul bisa berhati-hati karena itu bisa masuk ke berbagai apa namanya aplikasi yang kadang kita tidak sadar, artinya Hmm, literasi juga harus kita betul-betul tingkatkan, termasuk juga eh, mungkin dari keluarga terdekat paling tidak saling mengingatkan bahaya dari judi online ini. Karena kalau sudah edik kan jauh lebih sulit nanti penanganannya. Tapi yang jelas judi ini adalah tindak pidana. hmm, Sehingga masyarakat pelaku apapun bentuknya itu apabila kemudian tertangkap pasti akan kena sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. hmm. Oke, Pak Nunung, saya izin mau nanya soal satu, Pak. Tadi selain dari keluarga pelaku, Pak, adakah pihak lain yang didefinisikan sebagai korban judi online, Pak? Ya, yang jelas kalau kita lihat kan pasti yang utama dari keluarga yang bersangkutan kan, karena secara finansial, ekonomi, sosial, lingkungan terkecil itu yang akan benar-benar terdampak. Ya kalau Hmm, kita bicara tadi sudah saya sampaikan, masyarakat pun pasti akan kena dampaknya. Ya, kita hmm, melihat berbagai kasus yang ada gitu ya.
Kemudian juga lebih besar lagi negara karena di situ dimungkinkan ada money laundry di situ gitu ya. Hmm. Gitu kira-kira. Dampak yang luas itu yang mengakibatkan sampai Presiden Jokowi pun akhirnya memberikan pernyataan yang cukup keras ya Pak ya. Jangan Ya, judi, saya jangan kira judi, Presiden jangan berjudi. betul, betul, saya kira Presiden memberikan perhatian yang sangat serius terhadap judi online ini karena selain merusak berbagai sendi kehidupan, secara mental itu masyarakat juga akan terkena gitu ya. Dampaknya Hmm. cukup luas, dampaknya sangat sangat signifikan. Pak Nunung Nuriartono, terima kasih Pak. Waktunya untuk Liputan 6 kita nantikan bagaimana nanti penanganan komprehensif dari pemerintah terkait dengan penanganan judi online ini. Terima kasih Pak Nunung, waktunya Terima bersama kasih. dengan Liputan 6. Ya, makasih. Terima kasih. Kita lihat bagaimana nanti penanganan komprehensif yang akan dilakukan oleh pihak dari pemerintah, tidak hanya penanganan saja, tapi juga penanganan dampak ini juga akan dilakukan khususnya dari Kemenko PMK. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.